selanjutnya kemudian Pak JK tinggal bilang tunjukkan saja ijazahnya karena memang asli. Itu kan baik sekali. Karena Pak JK tidak mau gaduh Republik ini. 2 tahun mengurus ijazah nggak selesai. Apa nggak pusing kita negara ini? Pusing negara ini 2 tahun ngurus ijazah. Orang sudah bicara tentang Iron Dome, rudal balistik, rudal jelajah, rudal hipersonik. Ini bicara ijazah 2 tahun nggak tuntas. Malu kita sebagai bangsa ini. Apa nggak gaduh? Apa nggak beban negara itu? Beban negara. Beban negara itu. Soal termul, soal apa itu? Saya nggak peduli mau asli mau nggak, mau termul mau nggak. Tapi kita ingin Indonesia ini tenang. Tidak ada persoalan-persoalan sentimen agama ini dibuka-buka. Karena ini berbahaya. Saya ngomong ini serius. Pilpres saja sudah berbahaya, apalagi bicara tentang agama Kristen Islam di sini. Apalagi bunuh-membunuh. Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu. Yaitu, jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Semua saat ini bekerja keras untuk membelanya soal kasus ijazah palsu ini. Itulah sebabnya belakangan ini mulai muncul para pakar-pakar hukum yang membuat counter strike, bahwa sekalipun ijazahnya palsu. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi, kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun, oh mbak lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak atau itu gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng, apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Bahkan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu, netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman nggak akan jadi tersangka. Saya hanya sedikit menambahi bahwa kejadian tadi sebetulnya saya merasa kasihan kepada mereka-mereka yang tadi menghalangi kami semua, karena mereka tidak tahu, mereka hanya orang dibayar 50.000 dan nasi bungkus. Jadi kasihan sekali, sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa anak cucu mereka sudah terberangus oleh kelompok geng Jokowi. Jangan geng Solo, saya tidak boleh, saya adalah Solo, adalah geng Jokowi. Saya merasa tidak terima kalau mengatakan geng Solo, karena kami adalah geng Solo gitu. Jadi geng Jokowi, mari kita bilang. Nah itulah yang saya katakan, bahwa saya juga pesan di dalam bebas ini kepada Prabowo Subianto, Anda jangan merasa utang budi kepada Jokowi. Mudah-mudahan sampai pada Prabowo Subianto. Saya mendukung Anda sejak tahun 2009. Karena apa? Anda sebetulnya sudah menjadi presiden tahun 2014, menang karena ditipu oleh Jokowi. Tahun 2012 menang karena ditipu oleh Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dengan hormat Prabowo Subianto agar tidak merasa utang budi kepada Joko Widodo. Sekali lagi, majulkan Fufu Fapa. Terima kasih. Gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY,
sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar terjadi pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Pak Roy dilapor oleh Jokowi. Dilapor masalah apa? Ya, masalah jasa. Sampai detik ini jasa Jokowi belum terlihat. Belum ada buktinya. Akan real antara ijazah Jokowi benar atau tidak. Kalau UGM mampu duduk dengan rakyat, kita akan pertanyakan mendetail. Karena segala sesuatu harus ada pendetailan. Ya, kalau cuman cocor UGM, ya, rektor UGM di situ, oh saya keluarkan tanggal sekian, bulan sekian. Apa gunanya? Akan ada gunanya kalau orang itu dialog, ya. Contohnya, kalau UGM ini bilang, oh ini jasanya Bapak Jokowi, ya saya keluarkan tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Terus ada lawan politiknya, oh ya Bu, benar nggak ini fotonya Bapak Jokowi? Diperbandingkan itu foto, itu baru clear. Nah kalau mencocor aja di depan kamera, rektor UGM ini tanpa ada perlawanan, itu goblok namanya, ya. Orang gila aja nggak akan percaya hal itu, apalagi kita yang normal, ya. Ini masalah harus didudukan antara dua belah pihak, antara penuntut sama yang ini. Bukan UGM sendiri yang harus ada di kaca seperti ini bicara, oh saya keluarkan tanggal sekian, bulan sekian. Nggak seperti itu, harus ada dialog, ya, biar ini clear. Belum selesai masalah Jokowi, ijazahnya belum terlihat, ya. Kalau cuma kumur-kumur tuh rektor UGM, ya, untuk apa dia menjual muka di media. Begitu juga dengan ininya Gibran, ya. Inalim berapa kali itu diundang untuk masuk ke ini acara rakyat, cuman cocor aja tuh, ya, di depan kamera. Apa berani dia datang? Kan tidak. Nah begitu juga yang ada di Singapura, diundang, ya, nggak berani datang karena dia membahas ijazahnya dia, tapi tidak membahas tentang ijazahnya Gibran. Nah kalau memang benar ada pendidikan terakhirnya Gibran, kenapa KPU tidak mencantumkan di situ? Apa itu rahasia? Masa iya cuman Gibran tok yang dirahasia, ya? Sedangkan Prabowo, ya, semua yang terjadi waktu itu ada tercantum semuanya. Mahfud MD tercantum pendidikan terakhirnya, Caimin tercantum pendidikan terakhirnya. Masa Gibran enggak? Kalau memang ijazah itu ada, ya. Kalau konteks siapa yang mendalil itu yang membuktikan, kayak Pak Anies dulu dong, ya, dituduh kelebihan bayar, padahal Pak Anies yang melaporkan, ya, Jokowi kelebihan menggelontorkan uang, sedangkan guru yang mau dibayar digaji sudah tidak ada. Nah itu baru konteksnya siapa yang mendalilkan itu yang ini kan fitnah. Tapi Gibran ini bagaimana kita bilang fitnah, sedangkan ijazahnya aja belum ada. Nah kalaupun ada, kenapa KPU tidak mencantumkan? Ini otak ini dipakai, ya. Siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, itu beda konteks. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan.
Teman-teman, di cuplikan video kali ini ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangan dari tanggapan teman-teman kita terkait isu polemik ini. Nah, di sini teman-teman disampaikan oleh Edi Sismono men-thread Gibran ijazahnya. Ya teman-teman, Mangga Nusaleh berkomentar, betul sekali gara-gara Jokowi membuat negara ini gaduh dan amburadul. Nah teman-teman, disampaikan oleh teman kita El Suyati, tangkap Joko Dor, langsung bakar hidup demi keutuhan NKRI. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Ardi, kalau ada yang ruwet-ruwet ngapain cari yang mudah, itulah Indonesia. Nah teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Tatang Tarsono, teliti, terpadu, dan terbuka untuk publik, tegakkan hukum seadilnya, miskinkan koruptor, sejahterakan rakyat Indonesia. Ya teman-teman, disampaikan oleh Sambi, harus bersatu seluruh warga Indonesia, pasti bisa dikalahkan tentang ijazah palsu. Nah teman-teman, disampaikan oleh Sehat Selalu, gimana mau beres soal ijazah Jokowi? Presiden aja hopeng aja, apalagi penegak hukum berpihak pada Jokowi. Ya teman-teman, Duta Sari berkomentar, polisi, tentara, biang kerok negeri kalau oknum segelintir orang, tapi ini dapara, jujur itu pahit. Ya teman-teman, disampaikan oleh Faiman, betul, ini tegas lugas, agar cepat tidak gaduh Indonesia, hanya soal ijazah Jokowi kok nggak rampung-rampung negara. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Jaya Latulisi, hukum di Indonesia ini memang sangat tebang pilih. Orang lain salah sedikit saja langsung diburu, ditangkap, tapi kalau sentuh dengan nama Mulyono dan para termul, semua penegak hukum tidak berani bertindak, ada apa dengan ini? Semua naujubillah. Ya teman-teman, Bapak Suyantno berkomentar, rakyat akal sehat dan waras, dukung Bang Roy CS, pejuang kebenaran dan keadilan, semoga sehat selalu. Sumir berkomentar, orang bodoh saja bisa menilai itu memang bukan Joko Widodo, posisinya yang melihat mungkin lagi sakit mata atau katarak rabun, hanya rakyat yang bersatu membongkar. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Woro Liga 5, betul kalau bikin negara maju damai, rakyat bersatu tidak dibuat bermusuhan, yang pejabatnya jujur tidak membela yang salah, jadi rakyatnya mesti menyatu dengan pejabat Polri, TNI, rakyat asti nurut dengan pemerintah. Nah teman-teman, Anak Kaido berkomentar, Wong Jokowi, memang ijazahnya palsu, harus diadili dan penjarakan, kembalikan uang rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Yasmin, kebangetan. Banyak pakar cerdik, pandai, orang besar, para jenderal, kok cuman digibulin sama orang yang gak sekolah, orang jelas tukang bohong, tukang tipu, ngeles, nggak tanggung jawab. Apa kalian tidak pada malu atau sudah ketularan menjadi jengkros raja bohong? Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan kalau teman kita Ratnapur, orang pembela yang salah harus dihukum, sama dengan penadah barang curian. Ya teman-teman, sampai oleh teman kita Titik, kenapa peradilan di Indonesia tidak bisa segera menuntaskan polemik ijazah Jokowi? Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Bambang Krisyawan, orang gila saja bila ditanya ijazahnya sudah pasti bilang palsu. Masa negara melindunginya? Memang hebat negara kita Indonesia ini. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Dadang Supriyatna, udah negara diobok-obok Jokowi Gibran bertahun-tahun, negara nggak bisa selesaikan saling membela antara pejabat dengan mantan pejabat. Soal ijazah yang sebenarnya mudah tapi sengaja di era Jokowi Gibran untuk dibiarkan jadi perjalanan sejarah, biar Allah yang mengadili rakyat yang udah enek, udah rakyat hidup sepejabat tersenang, senang di atas penderitaan rakyat. Ya teman-teman, sampai oleh Hadi Wibowo, hukum di Indonesia itu yang berlaku kekuasaan dan uang. Teman-teman, Sumiati berkomentar, semoga Allah akan membuka tabir yang selalu ditutupi oleh pembohong kelas kakap. Ya teman-teman, disampaikan oleh Mas Fatiko, ya Allah, di masalah KIP ini hancurkanlah yang menutupi kebohongan, kun fayakan tunjukkanlah kuasamu. Yusuf Putra berkomentar, iya wo, jangan
piknik ke luar negeri saja. Masalahmu itu tentang ijazah palsu diurusin muak dengarin. Ya teman-teman, sampai teman kita Endang Budi, Jaksa Hakim Polri, pembuat ijazah palsu anak Praritno harus juga diadili dan dimiskinkan. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Abdul Latif. Memang negeri ini sengaja mau dirusak gara-gara ijazah, selalu bikin gaduh dan merusak nama baik UGM serta merusak ekonomi, bikin rakyat semakin sulit hidup. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.